Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa kembali pada kuliah kedua dari mata kuliah Filsafat Manusia, melanjutkan tema yang kemarin, apa itu manusia dan manusia sebagai makhluk rasional. Kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk dua dimensional. Yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk dua dimensional adalah bahwa manusia itu bukan semata-mata terdiri atas fisik, ya, tubuh, jasad, tetapi juga merupakan makhluk spiritual, ya. Ini penting dikemukakan di sini mengingat banyak orang modern, terutama yang terpengaruh oleh filsafat sekularisme Barat, yang mempercayai bahwa manusia itu hanyalah makhluk fisik belaka, ya, tentu saja dengan sistem yang sangat canggih, tetapi tetap saja mereka tidak mengakui adanya dimensi spiritual pada diri manusia. Nah, apabila memang betul bahwa manusia itu adalah makhluk dua dimensi, nah sementara kita hanya fokus kepada manusia sebagai makhluk fisik saja, maka tentu saja pemberian kita, deskripsi kita tentang manusia tidak mungkin akan utuh, ya. Oleh karena itu sangat penting sekali untuk membahas tentang manusia sebagai makhluk dimensional supaya pemberian kita tentang manusia itu lebih sempurna. Nah, mari kita lanjutkan kepada manusia sebagai makhluk fisik, ya. Sebagai makhluk fisik, manusia mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, ya, dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain seperti tumbuhan dan hewan dan sebagainya. Manusia adalah makhluk yang paling canggih, ya, strukturnya paling kompleks. Bahkan ada yang mengatakan otak manusia itu merupakan komponen yang paling kompleks di alam semesta ini, ya. Manusia juga istimewa karena memiliki sistem-sistem yang luar biasa, ya, yang bekerja untuk tubuh kita, untuk melestarikan, menjaga keberadaan kita, yaitu apa yang kita sebut sebagai sistem saraf, misalnya sistem pencernaan, ya, sistem peredaran darah, kemudian sistem pernafasan, dan juga sistem reproduksi, ya. Kita mulai misalnya dengan manusia sebagai makhluk dengan sistem saraf, ya. Sistem saraf ini biasanya dibagi ke dalam dua bagian, yaitu sistem saraf sensoris, dengan mana manusia bisa melakukan penginderaan seperti melihat oleh mata, mendengar oleh telinga, mencium oleh hidung, dan kemudian merasa melalui lidah, ya. Nah, dengan kemampuan mengindra manusia, maka kita mendapatkan banyak informasi tentang keadaan sekeliling kita, ya. Tentu saja maksudnya lingkungan fisik kita, ya, dimana kita bisa misalnya mengetahui sebuah tempat, ya, mengetahui adanya waktu dan sebagainya, bisa mendengar berita dan sebagainya, ya. Dan ini tentu saja sangat membantu kehidupan manusia, ya, misalnya untuk mencegah datangnya bahaya ataupun untuk menikmati, merasakan keindahan dan kenyamanan hidup manusia secara fisik, kan. Nah, selain itu, maksud saya selain penginderaan, ada juga sistem saraf motoris dengan mana manusia bisa melakukan pergerakan, ya. Artinya pergerakan itu bukan hanya bergerak karena tertiup oleh angin seperti yang dialami oleh tumbuhan, tetapi bergerak melalui dengan dalam arti meninggalkan satu tempat menuju tempat yang lain, ya. Disebut locomotion atau al-harakah, ya, harakah. Dan ini adalah kemampuan yang juga dimiliki sebenarnya oleh hewan, ya, tetapi tentu saja manusia mungkin lebih canggih, ya, dalam soal pergerakan, karena
manusia bisa menggunakan pergerakan itu untuk misalnya seni tari, ya, untuk olahraga, melukis, menulis dan sebagainya. Ya. Nah, pergerakan ini biasanya dikategorikan dua oleh Ibnu Sina. Satu, gerak menuju sebuah objek ketika kita memandang objek itu adalah bermanfaat dan tidak membahayakan. Ya. Kedua adalah gerak yang menjauhi objek ketika kita menilai bahwa objek itu bisa berbahaya. Ya. Nah, dengan kedua gerak itu maka manusia bisa memenuhi hajatnya, hajat tubuhnya, misalnya untuk mencari makan, mencari minuman dan sebagainya, cari nafkah, kita akan bergerak menuju ke sebuah objek. Tetapi juga dengan gerak itu kita bisa menyelamatkan diri, ya. Misalnya ketika ada kendaraan yang mau nabrak kita, ya, kemudian kita bisa menghindar karena kita memiliki gerak menjauh, ya kan? Nah, gerak mendekat sebuah objek itulah yang disebut oleh Ibnu Sina sebagai nafsu syahwat, ya. Ada dorongan syahwat, ya, yang mendorong kita atau menarik kita kepada sebuah objek. Adapun yang lain adalah disebut nafsu ghadab atau marah, ya. Kita dengan secara keliru sebut amarah, ya. Sebenarnya amarah dengan marah itu agak berbeda, tapi katakanlah ada nafsu syahwat dan nafsu ghadab atau amarah. Nah, dengan itu maka kebutuhan manusia untuk mendekati sebuah objek atau menjauhi sebuah objek berbahaya bisa dipenuhi karena sistem saraf kita memiliki apa yang disebut sebagai sistem saraf motoris. Oke, kemudian kalau kita bicara tentang sistem penginderaan, ya, penginderaan, maksud saya sistem pencernaan. Sistem pencernaan ini melibatkan tentunya alat-alat pencernaan, mulai dari mulut, misalnya, kan? Kemudian ada air liur yang kemudian akan menghaluskan, melicinkan jalannya makanan yang kita kunyah. Gigi tentunya termasuk alat pencernaan yang penting, ya. Nah, setelah itu kita juga mempunyai lambung, di mana lambung itu adalah tempat menghancurkan makanan untuk diambil saripatinya, ya. Di sana ada pankreas, kemudian ada asam lambung yang bisa menghancurkan benda-benda atau makanan-makanan yang keras seperti daging dan sebagainya untuk kemudian dicerna dan diambil saripatinya yang akan berupa gel atau krim, yang itu akan kemudian disalurkan ke pembuluh-pembuluh darah yang halus di usus, yang kemudian akan diedarkan ke hati, di mana hati kemudian mendistribusi nutrisi itu ke seluruh tubuh melalui bantuan peredaran darah. Darah ini nanti akan mengangkut nutrisi yang diberikan oleh hati, ya, ke seluruh bagian tubuh kita, ya. Dengan demikian maka distribusi sari makanan itu bisa dilaksanakan dengan bantuan sistem peredaran darah. Nah, kalau kita kemudian beralih kepada sistem peredaran darah ini berpusat pada jantung. Jantung adalah pompa darah yang sangat efektif, ya. Dia terus bekerja sekalipun kita mungkin tidak sadar, ya. Seperti ketika kita dalam keadaan tidur, jantung kita akan terus memompa, ya. Dan memompa ini tentunya memompa darah yang bersih, ya, ke seluruh tubuh untuk kemudian untuk mengangkut bukan hanya nutrisi sebenarnya, tetapi juga oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita, ya. Oksigen ini diambil dari pernapasan, ya, dari paru-paru. Paru-paru membuat kita bisa menghela dan mengeluarkan nafas, dan dengan itu maka oksigen masuk ke pembuluh darah dan darah akan mendistribusikan oksigen itu ke seluruh tubuh. Oksigen ini penting untuk pembakaran, ya. Jadi pencernaan itu
harus dibantu dengan oksidasi ya, pembakaran. Kayak kita masak gitu, harus dimasak, dibakar dan sebagainya, sehingga nutrisi ini kemudian bisa disalurkan dengan baik, ya kan, dimasak istilahnya gitu. Nah, tapi akibat dari pembakaran itu, maka kemudian oksigen itu menjadi arang atau sebut karbodioksida ya, yang itu sangat membahayakan. Dan oleh karena itu maka dia harus dikeluarkan. Nah, dengan mengeluarkan itu maka CO2 itu kemudian dilepaskan, sementara oksigen dihirup kembali, dimasukkan ke dalam tubuh kita. Nah, oksigen ini sangat penting sekali. Bahkan dikatakan bahwa otak manusia memerlukan 70% dari seluruh oksigen yang ada dalam tubuh kita untuk melaksanakan fungsinya. Kalau kurang oksigen, maka kita ada kemungkinan bisa pingsan, dan kalau misal tidak ada pasokan yang baru dari oksigen, kita bisa mati. Seperti misalnya kalau kita dicekik ya, dicekik itu bukan mati karena luka di leher, bukan, tetapi karena oksigen tidak bisa beredar ya, oksigen tidak bisa masuk ke dalam otak, dan juga karbon dioksida tidak bisa keluar. Akibatnya kemudian karbon dioksida akan menjadi racun yang akan melumpuhkan bekerjanya saraf otak ya. Dan dengan demikian maka kemudian manusia bisa mati kalau tidak cepat ditolong. Nah, jadi sistem peredaran darah ini sangat penting ya. Tetapi karena darahnya mengalir ke seluruh tubuh, maka kemudian terangkut juga sebenarnya sampah-sampah ya, atau bakteri-bakteri dan sebagainya, sehingga kemudian darah perlu dibersihkan, dan yang melakukan pembersihan itu adalah ginjal. Karena itu ginjal berfungsi sangat penting sekali untuk membersihkan kembali darah yang sudah kotor ya kan. Dikatakan bahwa setiap ginjal memiliki 2 juta nefron, yaitu saringan-saringan halus yang memastikan bahwa darah yang kembali ke jantung itu sudah bersih gitu ya kan. Nah, itu kalau kita bicara tentang sistem pencernaan ya, dengan alat-alat pencernaan. Nanti nutrisi bahan makanan yang tidak diperlukan akan dibuang melalui urin dan BAB ya. Kemudian ada lagi sistem yang lain, yaitu sistem tadi pernapasan sudah ya, sistem reproduksi. Sistem reproduksi ini memungkinkan manusia bisa memproduksi dirinya ya. Artinya ada bagian dari diri manusia yang kemudian bisa tumbuh menjadi manusia utuh ya. Tentu saja Allah juga sudah menciptakan alat-alat reproduksi yang sangat efektif ya, yang tentu berbeda antara alat reproduksi wanita dan laki-laki ya kan. Nah, melalui perkawinan maka terjadilah pembuahan, dan dari situ mulailah berkembang, berproses janin di dalam rahim ibu ya kan. Nah, sampai kemudian setelah 9 bulan 10 hari rata-rata ya, tapi ada juga yang mungkin lebih, ada yang juga kurang, manusia baru lahirlah yang kita sebut bayi ya. Itulah kemampuan reproduksi ya. Tapi tentu saja alat-alat reproduksi ini sangat canggih sekali ya, sangat canggih sekali. Karena itu maka manusia sebagai makhluk fisik ini patut kita jaga kesehatannya ya kan. Kenapa? Karena itu adalah alat yang sangat istimewa, sangat canggih ya. Kita kalau untuk menciptakan satu alat reproduksi yang efektif saja mungkin akan sangat kesusahan ya. Tapi Allah sudah menjadikannya dan menciptakannya untuk kita. Karena itu kewajiban kita adalah untuk menjaga kesehatannya ya kan. Masih ada lagi sistem-sistem yang lain ya, misalnya sistem otot ya, dengan mana manusia bisa menggerakkan tulang-tulang ya.
dan tulang-tulang itu juga disusun sedemikian rupa sehingga bisa fleksibel ya. Jadi ada engsel, ya, ada sendi, ya kan. Yang mana dengan itu manusia bisa melakukan pergerakan. Sendi itu juga ada macam-macam, ada yang engsel hanya sekali saja tapi tidak bisa berputar, tapi ada juga sendi peluru yang bisa bergerak ke semua arah, dan semua itu sudah diatur Allah Subhanahu wa taala untuk kepentingan manusia, ya kan. Nah, kalau sebagai makhluk fisik, ya, manusia juga sebenarnya tunduk kepada hukum fisik ya secara universal. Ya, sebagai makhluk fisik manusia tidak bisa melawan hukum fisik. Misalnya soal kematian. Ya kan? Mengapa? Karena menurut Aristoteles setiap benda fisik itu akan tunduk kepada hukum kejadian dan kehancuran, atau disebut al-kaun wal fasad. Ya kan? Kaun artinya pertumbuhan ya, dari mulai kecil, misalnya bayi dari mulai lahir sampai dia mungkin mencapai umur 40-an ya, itu adalah masa pertumbuhan dan itu adalah disebut kaun. Tetapi kalau kita sudah mulai menurun, nah itulah proses fasad, kehancuran ya. Jadi makin lama makin lemah dan sebagainya, akhirnya manusia akan mengalami kematian, itulah fasad. Jadi selama kita berbicara tentang manusia sebagai makhluk fisik, dia akan tunduk kepada hukum fisik. Betapapun kita ingin hidup terus selama-lamanya, ya kan, tetapi hukum kehidupan mengatakan bahwa manusia tidak akan bisa hidup selamanya. Ada dulu penyair Khairul Anwar ya, sangat terkenal, dia mengatakan aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Tapi apa yang terjadi, dalam usia 25 tahun Allah sudah memanggilnya, dan ya keinginan tetap keinginan, tetapi kematian tidak bisa dihindarkan. Nah, kalau kita beralih sekarang kepada manusia sebagai makhluk spiritual, maka bukti-bukti yang ada adalah bahwa manusia memiliki kecenderungan-kecenderungan tertentu yang kadang-kadang bertentangan dengan kecenderungan-kecenderungan fisik. Ya, misalnya apa? Mungkin kecenderungan fisik adalah untuk memenuhi kebutuhan fisiknya, dia harus makan, harus minum, ya kan. Dan itu kapan saja, artinya setiap hari kebutuhan itu sangat penting. Tetapi ada satu fenomena yang menarik, bahwa manusia kemudian dengan sengaja bisa melakukan puasa. Artinya menahan diri untuk tidak memasukkan makanan dan minuman ke dalam tubuh, padahal itu merupakan tuntutan sangat dasar ya dari tubuh, ya. Nah, kecenderungan ini tidak mungkin dijelaskan hanya dengan keberadaan makhluk fisik, karena sebagai makhluk fisik manusia pasti membutuhkan makanan dan minuman untuk survive. Nah, kenyataan bahwa manusia mampu melakukan puasa atau menahan diri untuk tidak melakukan makan dan minum misalnya, itu menunjukkan adanya kekuatan yang lain pada diri manusia yang bukan fisik. Kita menyebutnya sebagai kekuatan spiritual. Misalnya juga manusia bisa menahan diri untuk tidak melakukan hubungan seksual misalnya ketika kesempatan ada pada yang bukan muhrimnya, bukan haknya, ya kan. Padahal kita tahu kalau dorongan seksual itu sangat kuat ya pada diri hewan, dan hewan tidak akan sengaja menahan diri kalau memang kesempatan ada. Nah, dengan itu semua maka kita kemudian merasa yakin bahwa manusia adalah juga makhluk spiritual. Nah, sebagai makhluk spiritual, manusia memiliki hukumnya sendiri kalau menurut saya, ya. Dan itu dinyatakan misalnya dengan yang paling menonjol adalah kebebasan memilih. Jadi manusia itu adalah satu-satunya makhluk menurut Jalaluddin Rumi yang memiliki kebebasan memilih untuk misal puasa atau untuk tidak puasa. Nah, ya kan. Nah, kebebasan memilih ini adalah ciri khas daripada non-fisik elemennya, elemen
non fisik. Karena kalau manusia hanya makhluk fisik saja, pasti tidak akan ada kebebasan memilih. Ya, seperti misalnya kelapa yang sudah waktunya untuk jatuh, dia tidak akan bisa menahan diri. Hanya karena misalnya di bawahnya ada manusia, ya kan? Kenapa? Karena dia tidak bisa memilih. Nah, jadi kalau harus jatuh, ya jatuh saja. Ada manusia atau tidak ada manusia, dia harus jatuh. Nah, kalau kebetulan ada manusia, ya kita tidak bisa menyalahkan pohon buah kelapa itu, karena memang dia harus mengikuti hukum fisiknya, ya kan? Yang tetap disalahkan ya tentunya manusia. Kenapa dia sudah tahu ada pohon kelapa di atasnya, kenapa dia harus duduk di bawahnya, ya kan? Nah, itu terjadi karena sebenarnya manusia adalah memiliki kebebasan memilih, ya kan? Nah, ini penting ya dikemukakan, karena kebebasan memilih ini merupakan salah satu mengangkat harkat manusia ke tempat yang sangat tinggi, ya. Kebebasan memilih tidak dimiliki bahkan oleh malaikat maupun hewan-hewan, tumbuhan apalagi, batu-batuan apalagi. Ya, kebebasan memilih ini misalnya bisa tercermin ya dari kenyataan bahwa banyak para ulama gitu ya, penulis sebuah karya besar gitu di dalam penjara. Tentu saja secara fisik penjara akan membatasi gerak fisiknya, ya kan? Tetapi karena manusia adalah makhluk spiritual juga, dalam dunia spiritual dia bisa bebas melakukan apa saja. Dia bisa menulis, mengarang dan sebagainya, bisa mengubah lagu, ya kan, bisa melukis dan sebagainya. Jadi di situ nyata sekali bahwa manusia memang memiliki kebebasan memilih, ya. Kebebasan memilih ini erat kaitannya dengan manusia sebagai makhluk moral. Nanti kuliah yang akan datang akan berbicara tentang manusia sebagai makhluk moral. Jadi saya tidak akan membahas panjang lebar tentang itu di sini, ya kan? Nah, sebagai makhluk spiritual, tentu saja manusia mempunyai organ-organ spiritual juga, ya. Kita sebut organ sebenarnya mungkin kurang tepat, ya. Tapi ya kalau kita bandingkan dengan organ fisik, maka ada juga organ spiritual, ya. Yang spiritual itu misalnya di level bawahnya itu adalah organ mental, ya. Menarik adalah ungkapan daripada Ibnu Sina bahwa selain manusia memiliki indera lahir, dia juga memiliki indera batin, ya. Indera batin ini tentunya tidak terlihat tetapi dibuktikan adanya. Ya, ada 5 indera batin yang dia singgung. Satu adalah al-his al-mustarak yang disebut common sense, ya. Indera bersama yang itu bertanggung jawab untuk menyatukan, ya, 5 fakta indrawi ke dalam satu kesatuan bentuk, ya. Sehingga kalau kita mengatakan bahwa buku itu satu, padahal sebenarnya buku itu memiliki dimensi-dimensi yang banyak, ya, dimensi sensual yang banyak, misalnya warnanya, bentuknya, ukurannya, beratnya dan sebagainya, tetapi manusia mampu menangkapnya sebagai satu unit, satu kesatuan, dan itulah kemampuan daripada indera batin pertama yang disebut al-his al-mustarak atau indera bersama, kan? Nah, yang kedua adalah yang disebut khayal, ya. Nah, ini khayal itu dibedakan dengan imajinasi. Yang imajinasi disebut sebagai mutakhayyilah. Khayal adalah sebenarnya, kalau kemampuannya, kecakapan khayal itu adalah menangkap bentuk fisik, ya, ke dalam sebuah gambar atau citra, ya. Jadi misalnya kita baru berkenalan dengan seseorang, orangnya pergi, wajahnya masih ada di dalam angan kita. Itulah yang disebut khayal. Di khayal itu adalah gambar bentuk fisik yang kita tangkap oleh indera, tetapi dilestarikan oleh daya khayal itu, ya kan? Nah, di dalam dunia fisik itu ada contoh, ya. Misalnya kalau kita punya lilin yang dilelehkan, kemudian kita
tekan koin ke dalamnya, maka dia akan melestarikan bentuk koin itu. Semacam itulah sebenarnya daya khayal manusia. Jadi dia merekam bentuk daripada benda-benda fisik yang kita lihat, ya kan. Tapi itu sifatnya statis, jadi tidak bisa diubah-ubah menjadi bentuk yang lain, ya kan. Dan itu masih sangat tergantung kepada benda-benda partikular, ya. Partikular itu artinya benda-benda khusus, tidak bisa diterapkan kepada yang lain. Misalnya wajah si A itu tidak bisa diterapkan kepada wajah si B, seperti itu. Nah, kecakapan yang ketiga yang disebut imajinasi, ya, atau mutakhayilah. Mutakhayilah ini digambarkan sebagai lebih dinamis dibandingkan khayal. Karena apa? Karena kemampuannya untuk meramu bentuk-bentuk yang kita tangkap dan kita tangkap oleh mata kita ke dalam bentuk-bentuk yang fantastik, ya. Misalnya kita pernah dengar ada karpet terbang, ya kan, ada kereta kencana, ya kan. Maksudnya kencana itu kan kereta terbuat dari emas, ya kan, seperti dalam cerita Cinderella, ya kan. Atau kita bicara tentang apel emas, gunung emas dan sebagainya, ya, itu tidak akan ada di dalam kenyataan, ya. Atau bahkan mutakhayilah ini, daya imajinasi ini juga mampu menciptakan sebuah makhluk yang istimewa. Misalnya Pegasus, ya. Pegasus itu digambarkan sebagai kuda tapi punya sayap sehingga disebut kuda terbang, dan dia memiliki satu horn, ya, tanduk, ya kan, yang itu sangat susah sekali untuk ditemukan kenyataannya di dalam dunia fisik. Umat Islam juga mempunyai gambaran yang sangat fantastis tentang buruk, ya, di mana buruk digambarkan kepalanya berupa manusia, ya kan, tapi bisa terbang seperti kuda, ya kan, dan terbang sangat cepat sekali melebihi kilat, ya, kita sebut buruk. Nah, kemudian indera batin yang keempat adalah yang disebut wahmun, ya, atau estimative faculty, kemampuan manusia untuk menilai apakah sebuah benda itu bermanfaat atau berbahaya. Misalnya kalau seekor kucing melihat makanan, ya, ikan di dalam piring, ya kan, dan dia akan menilainya itu sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, maka terdoronglah kucing itu untuk mendekati objek itu, dan itu disebut nafsu syahwat seperti yang sudah saya singgung sebelumnya. Nah, tetapi kalau misalnya kita melihat sebentuk bulat, ya, sebesar semangka, tapi kemudian ada sumbunya sedang menyala, maka apa yang kita lakukan? Kita bukan mendekat tapi akan menjauh, ya. Nah, itulah disebut nafsu ghadabiyah, ya, amarah. Jadi amarah ini mendorong kita menghindarkan bahaya yang akan menimpa, dan itu terjadi hanya setelah daya estimasi atau wahmun itu berbicara tentang bahaya atau manfaatnya sesuatu itu, ya. Mengerti, ya, sampai sini, ya, mudah-mudahan mengerti. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah indera batin yang disebut kuatul hafiz atau memori, ya. Memori ini seperti khayal yang melestarikan bentuk fisik. Memori adalah melestarikan bentuk yang ditangkap oleh estimasi. Jadi misalnya, ya, kalau seekor kambing menilai serigala itu bahaya, maka itu direkam dalam memorinya. Lain kali kalau dia ketemu lagi, dia sudah menghindar karena ada rekaman seperti itu, ya kan? Nah, inilah 5 daya indera batin yang didiskusikan oleh para ilmuwan muslim, terutama Ibnu Sina dalam kitabnya An-Najat. Nah, ini juga menunjukkan bahwa manusia bukan hanya makhluk fisik, tapi juga makhluk mental, ya, sedikit lebih tinggi daripada dunia fisik, ya kan? Nah, selain itu juga manusia dipercayai mempunyai jiwa, ya, memiliki jiwa, ya.
menurut para filosof bahwa manusia juga bukan hanya memiliki jiwa manusia yang disebut an-nafs an-naqiyah atau jiwa rasional, tapi juga memiliki jiwa tumbuhan di dalam dirinya, ya, jiwa hewan, ya kan, di dalam dirinya. Tetapi yang khas menjadi ciri khas manusia adalah apa yang disebut dengan jiwa rasional. Jiwa rasional ini akan terus menghuni tubuh kita dari mulai lahir sampai kita meninggal, ya kan. Dan menurut Ibnu Sina, apabila jiwa nutqiyah ini meninggalkan tubuh dan menjadi sesuatu yang mujarrad, yang imaterial, maka dia disebut akal. Jadi akal sebagai jiwa manusia inilah yang dibayangkan akan survive setelah kematian dan akan meneruskan hidupnya, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya yang selama dilakukan selama dia hidup di dunia yang fana ini, ya kan. Nah, akal ini tentunya sangat istimewa, ya, karena menjadi ciri khas daripada manusia. Dalam kuliah yang lalu saya katakan bahwa sebenarnya akal itu merupakan unsur malaikat, ya, dan akal itu berbeda dengan otak. Kalau akal itu memang bersifat spiritual, mujarrad atau imaterial, ya. Jadi kalau bahasa agamanya akal itu ya malaikat, ya. Misalnya Ibnu Sina mengatakan akal ke-10 itu adalah malaikat Jibril, ya. Sifatnya malaikat tidak berfisik, ya, tapi dia bisa bekerja, berfungsi dengan baik. Jadi menurut Ibnu Sina, akal manusia itu tidak akan mati dengan kematian tubuh. Karena apa? Karena dia sebenarnya berasal dari unsur malaikat yang tidak akan mati, karena memang bersifat spiritual atau imaterial. Kan inilah yang akan menjamin kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang atau di yaumil akhirah, ya. Dengan demikian maka kepercayaan umat Islam terhadap akhirat diteguhkan dengan kenyataan bahwa mereka percaya pada survival of the soul atau immortality of the soul, ya, baqaun nafs atau kelangsungan hidup manusia setelah kematian. Jalaluddin Rumi pernah mengatakan bahwa tubuh ini seperti perusahaan yang kita miliki, ya. Hancurnya perusahaan itu tidak mengharuskan hancurnya yang memiliki perusahaan itu, ya, seperti itu. Jadi pandangan-pandangan para filosof dan sufi tentang manusia itu mendukung betul, ya, keyakinan kita kepada hari akhir, ya kan. Jadi sebagai makhluk spiritual, manusia juga memiliki kayak struktur jiwa, ya, struktur jiwa. Kalau menurut Abdul Razak Kasani, jiwa manusia itu terdiri dari dua saja, yaitu jasad, fisik, dan ruh. Tapi karena jasad dan ruh itu adalah dua substansi yang berbeda, maka mereka tidak bisa saling berhubungan. Karena itu Allah menciptakan nafsu, ya. Nafsu inilah yang menjadi kontak kontak bagi kedua makhluk tersebut, ya. Nah, tetapi di atas nafsu itu Allah menciptakan hati atau qulub atau qalbun, ya, yang berada tepat pada posisi menengah, ya. Karena nanti dikatakan bahwa di bawah hati itu ada nafsu dan tubuh, di atas hati itu ada ruh dan Allah. Jadi hati ini memegang peranan sentral, ya, karena kedudukannya di dalam posisi menengah. Oleh karena dia berasal dari posisi tengah, maka dia akan banyak terpengaruh. Itulah sebabnya kolbun itu katanya artinya bolak-balik, ya. Dia bisa dipengaruhi oleh tarikan dari atas, dari Allah berupa kekuatan-kekuatan spiritual, tapi bisa juga ditarik oleh kekuatan-kekuatan fisik melalui nafsu, ya kan. Nah, dengan ini maka kita yakin bahwa manusia itu bukan hanya sebagai makhluk fisik, tetapi juga makhluk spiritual yang tidak akan mati dengan
atau hancurnya tubuh kita, malaikat akan terus survive setelah kematian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di bumi ini. Nah, sedikit tentang kesehatan. Nah, maka di dalam Islam juga kita mengenal kesehatan bukan hanya fisik, tetapi juga kesehatan hati atau kesehatan jiwa atau kesehatan spiritual. Ya, sebagaimana tubuh manusia bisa kena sakit, ya kan? Maka jiwa manusia juga bisa sakit, atau hati manusia itu bisa sakit. Mengatakan jiwa manusia sakit artinya mengidap penyakit-penyakit mental, mengidap penyakit-penyakit hati, ya. Yang itu juga tidak kalah bahayanya dengan penyakit-penyakit tubuh sebenarnya. Ya, jadi misalnya sifat tamak, ya, iri, dengki dan sebagainya, hasad, ya kan, kemudian membenci, marah dan sebagainya, itu adalah penyakit-penyakit jiwa yang kalau kita biarkan itu akan menggerogoti kesehatan mental kita, ya kan. Marah misalnya itu kalau dibandingkan mungkin setara dengan 1 kintal beras yang kita pikul, ya kan. Kalau kita pikul selama 7 hari saja tidak pernah dilepas, tidak mau dilepas, maka bisa dibayangkan beratnya beban beban mental kita. Oleh karena itu maka agama mengatur supaya kita tidak marah melebihi 3 hari. Supaya apa? Supaya dia tidak mempunyai pengaruh yang permanen pada keutuhan jiwa kita, ya kan? Nah, dengan demikian maka para ulama mengatakan bahwa kalau untuk fisik ada kedokteran fisik, maka untuk jiwa ada kedokteran jiwa. Misalnya Abdul Bakar Ar-Razi itu menulis buku bukan hanya Al-Hawi sebagai kedokteran medis, tapi juga At-Tib Ar-Ruhani, artinya kedokteran rohani. Nah, dengan demikian maka seorang dokter Islam dia akan mendiagnosa pasiennya itu melalui 2. Dia akan ingin tahu dulu di mana sumber penyakitnya, apakah ini bersumber pada mental atau bersumber pada fisik. Karena ada penyakit fisik yang bersumber pada penyakit mental yang disebut psikosomatik, ya kan. Nah, dengan demikian maka Islam mempunyai treatment yang lebih balance, ya, antara kecenderungan-kecenderungan dan kebutuhan-kebutuhan fisik dan kebutuhan-kebutuhan mental. Ya, oleh karena itu maka orang seperti Miskawi mengatakan bahwa akhlak itu adalah kedokteran rohani yang fungsinya adalah pertama untuk mencegah atau memelihara kesehatan mental ketika sehat dan mengobati ketika sakit. Ya, jadi seperti itu gambaran mereka. Dan juga seperti tubuh membutuhkan makanan fisik, maka jiwa manusia juga membutuhkan makanannya tersendiri. Ikhwanus Sofa menyebut misalnya bahwa mental manusia membutuhkan ilmu sebagai makanan utamanya, ya kan. Ilmu sangat penting. Kalau tanpa ilmu seperti manusia yang tidak makan, gitu kan, maka akan lemah jiwanya, ya kan. Kemudian juga selain ilmu juga harus membutuhkan etika, ya, moral yang baik, ya, sehingga kemudian dia akan hidup dengan bahagia baik secara fisik maupun secara non fisik. Ya, jadi sebenarnya agama Islam atau filsafat Islam sangat mempedulikan, ya, terhadap well-being, kesejahteraan baik fisik maupun mental manusia, ya kan. Jadi fisik membutuhkan nutrisi, juga mental jiwa manusia juga membutuhkan nutrisi. Jadi ada tadi ilmu, ada akhlak, ada juga kemudian amal soleh dan keimanan, ya. Jadi demikianlah kuliah yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti
ya kan? Dan semoga saja kita akan bisa melanjutkannya pada minggu yang akan datang. Demikianlah, lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.